Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab 2021 Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Syahid SPDI. Saya guru mapel fikih di MA Nurul Huda Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran fikih kelas 11 bab 2 materi pokok hudud dan hikmahnya, submateri zina dan qadzaf. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video pembelajaran berikut ini dan saya minta arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu. Abdi Mulia Satria, Adam Fikri, Arini Septiana, Ilyas Takim, Maya Auliasari, Muhammad Pakituddin, Muhammad Dinar Maulana, Muhammad Ropik, Nurisa Azkia. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam pembelajaran dan kita diberi ilmu manfaat dan kita selalu dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta salah satu dari kalian, ketua kelasnya, untuk memimpin doa. Silakan. Ya, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa mulai. Doa selesai. Dan tak lupa-lupanya, karena memang kita dalam masa pandemi, meskipun penurunannya sudah drastis, tapi Bapak anjurkan untuk kalian tidak lengah di dalam melakukan aktivitas dan untuk menghindari supaya tidak terkena virus COVID-19. Bapak sarankan untuk selalu melaksanakan langkah-langkah 5M yang tentunya kalian sudah pada tahu 5M itu apa saja. Tangan, ya, terus jaga jarak, terus itu langkah 5M sebagai ikhtiar kita agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan kita sehat, kita terhindar dari virus sehingga kita bisa beraktivitas lancar, kita belajar juga nyaman, kita dapat ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas masalah hudud dan hikmahnya. Sebelum pembelajaran, Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melalui pendekatan saintifik dan metode discovery learning, siswa mampu satu, menghayati ketentuan Islam tentang hudud dan hikmahnya. Kedua, mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Ketiga, menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya. Kemudian yang terakhir, menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena hukum-hukum hudud. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan kita akan belajar dengan lancar, kita dapat ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Pada bab sebelumnya itu dibahas tentang masalah jinayah. Ada yang masih ingat jinayah itu apa? Jinayah itu hukuman dalam masalah pembunuhan dan penganiayaan. Ya betul, jinayah itu hukuman di dalam masalah pembunuhan dan penganiayaan. Sekarang
kita masuk ke dalam masalah hudud dan hikmahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, silakan kalian lihat peta konsep di situ akan membahas beberapa jenis tindak kejahatan, yaitu zina, minuman keras, qadzaf, hirobah atau merampok, mencuri. Nah, itu termasuk dalam beberapa hal yang masuk dalam hukum hudud. Kemudian kalian amati di situ ada gambar, ya, ada gambar buku, terus gambar apa lagi ini? Nah, kalian amati gambar tersebut. Nah, kemudian komentar kalian itu tentang gambar tersebut apa? Maksudnya itu Pak, segala perbuatan dosa itu pasti ada hukumannya Pak, ada peradilannya. Segala perbuatan dosa ada peradilannya, ada hukumannya. Ada lagi? Perbuatan kejahatan itu pasti akan diadili. Setiap perbuatan kejahatan pasti akan diadili. Sifat Yang termasuk perbuatan hudud akan mendapatkan hukuman, Pak. yang termasuk perbuatan hudud akan mendapat hukuman. Semua komentar kalian itu bagus, ya. Nah, setelah kalian lihat peta konsep, kita langsung masuk ke pembahasan tentang masalah hudud. Hudud ini merupakan bentuk jamak dari kata had, mempunyai arti al-man'u atau pembatas antara dua hal, sehingga disebutkan al-haddu fil asli asy-syai'u al-hajizu baina syai'ain. Artinya apa, Fania? Had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Sesuatu yang membatasi dua hal. Artinya apa? Berarti di situ ada dua hal yang tidak bisa disatukan karena ada pembatas. Nah, pembatas itulah yang disebut dengan had. Nah, itu. Nah, secara bahasa had itu artinya apa? Pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat itu dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Artinya begini, setiap kejahatan, baik itu zina, baik itu pencurian, baik itu perampokan, hukuman dari tindakan itu disebut had. Ya, hukuman dari tindak itu disebut had karena tindakan tersebut dapat mencegah pelakunya untuk kembali kepada maksiat yang pernah ia lakukan. Berarti supaya ada unsur jerah agar dia tidak mengulangi perbuatannya kembali. Itu yang dimaksud dengan adanya hukuman had. Nah, hukuman had. Nah, had secara istilah itu apa? Hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada yang mau tanya? Apakah semua tindakan kejahatan itu termasuk dalam hudud? Ya, apakah semua tindak kejahatan itu masuk ke dalam masalah hudud? Ada yang menjawab? Silakan. Ya. Saya kira itu tidak, Pak. Karena dalam ilmu fikih, tindak kejahatan itu bisa masuk ke hukum jinayah. Ya. Ini menurut Uluwinu itu tidak semua tindak kejahatan masuk ke masalah hudud. Karena di dalam ilmu fikih itu juga ada yang disebut dengan jinayah. Di dalam masalah hukuman bagi tindak kejahatan itu ada yang masuk ke dalam masalah jinayah, ada yang masuk ke dalam masalah betul. Yang masuk ke dalam masalah jinayah itu ada dua hal. Apa saja tadi? Pembunuhan dan penganiayaan. Dan berarti selain itu masuknya ke dalam masalah hudud. Bisa dipahami? Ada lagi yang tanya? Pak, Ya.
Saya pernah mendengar tentang jarak imul hudud. Nah, jarak imul hudud itu sendiri apa pengertiannya, Pak? Oh, istilah jarimul hudud ya, memang di dalam istilah fikih dalam babakan masalah hudud itu ada istilah jarimul hudud. Nah, ada yang tahu istilah jarimul hudud? Berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had, Pak. Oh iya, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had itu disebut dengan jarimul hudud. Yang masuk dalam jarimul hudud itu ada beberapa hal, ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya. Zina, khodaf, meminum khamar, mencuri, dan merampok. Kemudian di dalam masalah hukum hudud ini berbeda dengan masalah kisos. Ya. Hukum hudud itu berbeda dengan masalah kisos. Alasannya kenapa? Karena had itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kisos itu hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ini tidak terlepas dari konsep hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga di dalam masalah hudud itu berbeda dengan masalah kisos. Kalau kisos hak, Manusia sebagai hamba Allah. kalau hudud haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baiklah, masalah hududiyah yang pertama yang akan kita bahas itu adalah masalah zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu pekerjaan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa yang kalian pahami dari ayat tersebut? Bahwa zina itu bagi manusia itu dilarang, Pak, karena itu merupakan sesuatu yang keji. Ada lagi? Kita itu hendaknya jangan sekali-kali mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Ya, kalian pahami? Karena ada zina itu sendiri dan juga ada perbuatan yang mengarah kepada zina. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanya? Saya itu sebenarnya pernah mendengarkan masalah zina. Iya. Contohnya melihat perempuan disebut dengan zina. Nah, yang dimaksud zina di dalam bab hudud itu apa, Pak? Iya. Memang sering kita dengar orang mengatakan, jangan melihat perempuan yang bukan mahram, zina, ya. Jangan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, itu zina. Nah, di sini kan sehingga menimbulkan sebuah miskonsepsi, kebingungan di dalam memahami zina itu sendiri. Nah, yang masuk ke dalam masalah hudud itu zina yang bagaimana semacam itu. Ada yang mau menjawab, silakan. Kalau menurut saya dalam bab hudud seperti yang Mas Ulum sampaikan, sepertinya tidak termasuk zina dalam bab hudud. Soalnya di sini zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat. Nah, jadi intinya berarti apa? Ketika tidak memasukkan alat kelamin, tidak disebut zina yang masuk ke dalam masalah hudud. Nah, memang yang namanya zina itu kan ulama sendiri ada yang mengatakan zina ain, zina mata, yaitu ketika melihat sesuatu yang lawan jenis bukan mahram menimbulkan syahwat, itu termasuk zina dan sebagainya. Nah, tapi zina yang masuk ke dalam masalah hudud itu yang dimaksud adalah ilajul hasyafa ala farjil mar'ah.
memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dan ditegaskan lagi walau qolilan, meskipun yang masuk sedikit. Nah, meskipun yang masuk sedikit, tapi kalau sudah masuk itu nanti masuk ke dalam masalah hudud, terkena had, hukuman daripada melakukan zina. Bisa dipahami? Ya, silakan. Misal ada perempuan yang gila lalu diperkosa oleh laki-laki, itu yang terkena had keduanya atau satu orang? Pendapatnya bagaimana? Menurut saya terkena had semuanya. Terkena had semuanya. Alasannya apa? Karena melakukan zina. Sudah melakukan zina. Nah, kalau Fania ini terkena had semua atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Karena syarat dan zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, yaitu pelaku zina sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Dalam kasus tersebut Apa tidak? Itu kan tidak berakal. Terus ada unsur paksaan. Nah, itu jawaban dari Fania. Ya, ini ada dua jawaban. Jawaban dari Mas Pak. Ya, tadi mengatakan semuanya terkena had karena semuanya melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan, berarti disebut zina. Nah, menurut Fania itu tidak terkena had semua, karena syarat daripada orang terkena had dan ada perbuatan zina harus berakal, kemudian tidak ada unsur paksaan. Sebelum kita mengatakan orang itu berzina dan semuanya dihukum terkena had, kita harus melihat syarat-syarat daripada orang yang terkena had daripada perbuatan zina. Saya kalau yang diperkosa orang gilanya itu ya tidak terkena hukum had, karena pertama dia tidak punya akal, kedua memang dia dipaksa. Gitu ya, bisa dipahami? bisa. Nah, ada lagi yang mau tanya? Ya, Pak. Ya. Kan misal ya Pak, ada perempuan kembar nih Pak. Iya. Terus lagi malam-malam tuh Pak, mati lampu. Nah, suami salah satu perempuan ini ternyata salah kamar Pak. Dia malah masuk ke Iya. kamar. Salah pasangan. Salah pasangan. Dikira istrinya, ternyata kembarannya. Iya Pak. Hajar saja. Iya Pak. Terus perempuan ini juga ini Pak, dia dikira ini suaminya Pak. Berarti sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu Pak. Terus yang ditanyakan, Itu gimana ya Pak? Apakah keduanya terkena had atau tidak Pak? Padahal kan mereka kan tahu konsekuensi zina itu pasti terkena had Pak. iya. Ya, ini ada pertanyaan bagus ini. Ya, pertanyaan yang judulnya salah kamar ya. Jadi ada sepasang suami istri, kebetulan istrinya itu kembar, punya wajah yang mirip, punya face yang mirip ya, jadi punya berbagai macam kemiripan yang namanya orang kembar. Nah, ketika terjadi kasus yang semacam itu, ya, itu disebut zina atau tidak? Padahal kedua-duanya memang tahu konsekuensi daripada perbuatan zina. Itu bagaimana? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya Pak, Ya. menurut saya itu tidak masuk ke zina, karena kan walaupun tahu konsekuensi dari perbuatan zina, karena itu kan tidak tahu loh kalau itu pasangannya. Ya. Dan jadi memang dia menyangka itu pasangannya gitu intinya. Iya. Tapi ternyata orang lain. Maksudnya ya gitu. Iya. Ya, ada yang lain itu di sana itu zina atau tidak termasuknya? Tidak. Alasannya kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Syifa, gimana? Itu zina atau bukan? Menurut saya juga bukan Pak. Ya, alasannya apa? Tidak ada unsur kesengajaan. Ya, tidak ada unsur kesengajaan. Ya, memang ketika dalam kasus semacam itu tidak masuk ke dalam masalah zina. Ya.
Karena memang tidak ada unsur kesengajaan. Dia mengiranya itu memang pasangannya, tapi ternyata bukan. Nah itu nanti masuknya ke dalam masalah yang lain. Jadi orang yang terkena kasus semacam itu tidak terkenakan melakukan hukuman zina. Karena ya tadi intinya itu tidak ada unsur kesengajaan. Nah di dalam masalah zina ini para ulama sepakat haram, dasarnya itu tadi sudah disampaikan, itu surat Al-Isra ayat 32. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dasar penetapan hukum zina. Nah penerapan had bagi pelaku zina, baik itu laki-laki maupun perempuan itu bisa dilaksanakan ketika si tertuduh itu melalui sebuah proses pembuktian. Hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan seseorang itu benar-benar berbuat zina itu ada dua macam. Nah, ada berapa? Dua. Pertama apa? Kemudian pelaku zina. Nah, ketika ada 4 orang menjadi saksi, itu juga harus sama di dalam beberapa hal. Keterangannya harus sama di dalam beberapa hal. Dalam masalah apa? Tempat. 2. Pelaku. Dan cara melakukannya. 4 hal ini harus sama. Tempat, waktu, pelaku, cara melakukannya. 4 orang ini keterangannya harus sama. Ya, tempatnya harus sama. Di mana tempatnya? Tempatnya harus sama. Waktunya juga harus sama. Pelakunya jangan sampai yang satu ngomong dengan si A, yang satu ngomong dengan si B. Berarti tidak valid. Kemudian cara melakukannya. Cara melakukan zina itu bagaimana? Diterangkan caranya. Caranya kayak gini. Nah, itu dari 4 orang itu harus sama. Berarti apa? Orang itu menjadi saksi seseorang melakukan zina itu harus benar-benar melihat perbuatan tersebut. Jangan hanya dengan dugaan. Itu tidak boleh. Ya, karena apa? Kalau nanti kok terjadi sebuah kesalahan sementara dia memberi keterangan yang tidak benar, justru nanti orang yang menuduh pelaku melakukan zina padahal tidak, itu bisa terkena hukum qadzaf. Kemudian yang namanya had itu bisa dijatuhkan pada pelaku zina juga harus melalui beberapa persyaratan. Nah, ada yang bisa menyebutkan syarat-syaratnya, ya. Pelaku zina sudah balik dan berakal. Ya. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, ini 4 syarat. Ya, 4 syarat had zina dapat dijatuhkan. Pertama apa? Pelaku zina sudah balik dan berakal. 2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. 3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. 3, 4. Telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji. Nah, itu 4 syarat. Yang namanya zina itu dikategorikan ke dalam 2 macam. Ya, ada yang pernah dengar zina apa saja? Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu apa? Zina ghairu muhsan itu apa? Kan pasti punya pengertian masing-masing. Zina muhsan itu apa? Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah.
Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Apakah betul semacam itu, Isnan? Betul, Pak. Nah, berarti intinya zinanya orang yang sudah. Nah, berarti kalau zina ghairu muhsan itu apa? Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ya, jadi zina ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zinanya orang yang telah menikah disebut zina. Zinanya orang yang belum pernah menikah disebut. Kira-kira dari zina muhsan dan zina ghairu muhsan itu nanti hadnya sama atau tidak? Sama tidak? Beda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya di mana masalah hukumannya? Ya. Kalau misalkan zina muhsan itu diberlakukan kepada hal hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam, sedangkan bagi zina ghairu muhsan baik perempuan maupun laki-laki adalah cambukan sebanyak 100 kali. Oh iya. Rajam. Rajam itu apa? Istilah rajam sendiri itu apa? Dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Nah, dilempari batu yang berukuran sedang hingga orang itu benar-benar mati. Orang itu sampai meninggal. Itu namanya hukuman rajam. Biasanya prakteknya itu orang itu dikubur setengah badan. Ya, sampai di sini ada yang bertanya lagi, silakan. Saya, Pak. Ya. Kan kalau hukum rajam itu yang sudah menikah itu sampai benar-benar mati, Pak. Iya. Nah, kalau dia itu ternyata mengakui zinanya terus dirajam, apakah dosanya diampuni, Pak? Ya. Jadi apakah ketika orang yang melakukan zina muhsan kemudian dia mengakui zinanya, ya, bertobat, ya, kemudian dirajam, apakah dosanya itu diampuni atau tidak? Ya, silakan yang menjawab. Ya, kamu? Menurut saya dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Alasannya? Karena sudah dihukum di dunia. Tobat. Belum mau menjawab? Menurut saya itu diampuni, Pak, karena ya tergantung sih, misal sudah tobat ya diampuni. Oh iya. Ketika ada kasus semacam itu, dia kan juga sudah mengakui bahwa telah melakukan kesalahan, yaitu melakukan zina. Kemudian otomatis kan bertobat. Hanya dihukum rajam sampai meninggal. Dosanya diampuni atau tidak? Ya karena sudah tobat. Selagi memang betul-betul tobat, ya taubatan nasuha, berarti dosanya diampuni. Ada seorang laki-laki yang masih perjaka, itu tergoda dengan rayuan seorang janda. Ya. Ada laki-laki tergoda dengan rayuan seorang perempuan yang dulunya pernah menikah. Laki-lakinya ini perjaka, perempuannya pernah menikah. Kemudian keduanya melakukan hubungan perzinahan. Itu status hukum zina yang dilakukan mereka berdua itu bagaimana? Apakah dikategorikan zina muhsan? Apa dikategorikan zina ghairu muhsan? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, Pak. Ya. Menurut saya hukumannya masing-masing, Pak. Karena pelakunya yang satu sudah menikah dan yang satunya belum menikah, gitu, Pak. Ya. Jadinya yang sudah menikah terkena had ghairu muhsan, had muhsan, sedangkan yang belum menikah yang laki-lakinya terkena had ghairu muhsan, Pak. Nah, itu jawaban dari Mas Isnan. Jadi tidak semuanya terkena satu hukuman had itu ya, tapi dilihat dari statusnya. Ada yang mau jawab lagi, silakan. Mau menegaskan, menguatkan atau menambahkan, silakan. Sama seperti Islam, Pak.
yang perempuan kan sudah menikah, jadi status zinanya adalah zina muhsan. Terus yang laki-laki belum menikah, jadi zina ghairu muhsan. Jadi hukumannya beda, yang perempuan rajam, yang laki-laki cambuk 100 kali. Ya, betul. Jadi meskipun mereka berdua melakukan perzinahan, tapi karena statusnya yang berbeda, sehingga menimbulkan sebuah konsekuensi yang berbeda. Yang laki-laki karena belum menikah itu terkena had zina ghairu muhsan. Sedangkan yang perempuan, apalagi sudah menikah dan punya anak, melakukan zina itu terkena had zina ghairu muhsan. Kemudian hikmah diharamkannya zina. Ini ada beberapa hikmah yang terpenting dari diharamkannya perbuatan zina. Yang pertama itu apa? Belum Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. ya, anak dari hasil perzinahan itu ya kurang terpelihara, kurang terjaga, dan meskipun dia tidak tahu tentang perbuatan orang tuanya, tapi juga masih terkena imbas. Dan yang nomor dua apa, Fania? Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga apa di sana? Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Ya, kemudian yang keempat apa? Nah, itu hikmah daripada diharamkannya perbuatan zina. Ya, kira-kira sudah paham masalah zina? Alhamdulillah. Nah, ketika sudah paham, kita akan masuk ke masalah hudud yang kedua, yaitu qadhaf. Qadhaf itu artinya apa? Melempar dengan batu. Yang maksudnya itu menuduh orang melakukan zina. Nah, secara istilah qadhaf itu apa? Melempar zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Melempar tuduhan zina pada orang yang dikenal baik secara terang-terangan. Lah, kalau yang dituduh itu orang yang tidak baik, itu berarti termasuk qadhaf atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kan dia dikenalnya nggak baik, jadi mau misalnya kafir zina, orang aja begini, pasti ya mungkin aja kafir gitu. Ya, apalagi terkenal dia itu memang suka dengan perbuatan zina. Nah, itu memang masalah qadhaf. Ada yang bisa menjelaskan hukuman bagi pelaku qadhaf? Hukuman bagi pelaku qadhaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak. Karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka, Pak. Dan syarat-syarat berlakunya had qadhaf. 3 syarat bagi had pelaku qadhaf. Pertama itu apa? Tertuduh berzina dalam muhsan. Kemudian kedua, Menuduh adil dan berakal. 3. Kemudian hukuman qadhaf itu bisa gugur ketika ada salah satu dari 3 hal. Yang pertama apa? Menuduh dua, tiga. Nah, dari 3 hal itu, ya salah satu itu ketika terjadi akan menyebabkan gugurnya had qadhaf. Dan hikmah diharamkannya qadhaf. Nah, ada banyak sekali. Di sini disebutkan ada 5 hikmah. Hikmahnya itu apa? Pertama, isnan, Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Kemudian yang kedua apa? Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara mudah orang lain berbuat zina. Ya, kemudian yang ketiga apa? Agar si penuduh merasa berat dan cerdas dari perbuatannya yang tidak terpuji. Terus 4, Menjaga keharmonisan pergaulan antara
sesama anggota masyarakat. Yang lima, Mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. nah itu 5 hikmah daripada perbuatan apa? Dilarangnya perbuatan kotor. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Misalnya Pak, seorang tua menyuruh budaknya melakukan qadar, apakah saat ketahuan budaknya bersalah, ia dan tuanya ternahan? Ketika seorang tuan menyuruh budaknya melakukan qadar, nah, setelah ketahuan apakah tuan dan budak itu sama-sama terkena qadar atau bagaimana? Gitu. Ya, ada yang mau menjawab, silakan. Menurut saya tuannya kena sedangkan budaknya tidak, Pak. Alasannya? Alasannya kan karena budaknya ini disuruh sama tuannya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Terus kamu bagaimana? Saya sama seperti Mas Ismail jawabannya, karena si budak itu disuruh sama tuannya. Berarti yang kena hukuman qadar tuannya. Jadi ketika ada tuan seorang sayyid menyuruh budaknya untuk melakukan qadar, yang terkena itu had bagaimana? Kita kembali tadi, had daripada qadar adalah dicambuk 80 kali bagi orang yang merdeka dan 40 kali bagi budak. Artinya apa sih? Budak pun terkena had qadar ketika melakukan qadar. Nah, dalam kasus semacam ini ketika budak diperintah oleh tuannya, ya berarti sama-sama terkena hukuman. Meskipun hukumannya sayyidnya itu 80 kali, budaknya 40 kali. Karena hukuman budak separuh daripada hukuman orang yang merdeka. Tetapi dia dipaksa, diperintah. Yang namanya orang wajib menuruti perintah itu ketika tidak melanggar syariat. Ketika melanggar syariat, maka dia wajib untuk menolak. Bisa dipahami? Ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, ya itulah tadi masalah hudud yang berkisar di dalam masalah zina dan qadar yang kita pelajari. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Ya, kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya yaitu yang pertama, kita itu hendaknya menjauhi perbuatan zina. Dan yang kedua, kita itu jangan gampang mudah menuduh orang berzina atau qadar. Ya. Kemudian Islam yang bisa kamu simpulkan bagaimana? Kurang lebih seperti kata sebelum, Pak, kan karena memang zina itu diharamkan, jadi kita harus menjauhinya. Sedangkan qadar itu juga hukumnya haram. Jadi kalau misalnya kita melihat seseorang dengan sekilas dia melakukan zina, tapi ternyata enggak, itu kita nggak boleh asal tuduh, Pak. Nah, berarti tidak boleh. Kemudian kamu bagaimana simpulannya yang bisa kamu ambil? Sebaiknya kita menghindari zina, karena jika kita melakukan zina kita akan dikenai hukum had. Iya. Dan juga kita harus menghindari qadar. Jika kita melakukan qadar pada orang yang tidak bersalah, otomatis kita terkena had juga. Ya. Zina dan qadar sama-sama haram, Pak, jadi harus dijauhi. Sedangkan mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina dan qadar. Ya, berarti itu memang kesimpulannya. Intinya baik itu zina, baik itu qadar merupakan sama-sama perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak diperbolehkan oleh syariat. Dan jika larangan itu diterjang, maka akan terkena hukuman yang disebut dengan had atau hudud. Itulah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Pertemuan ini saya akhiri. Saya beri tugas kalian untuk mencari dalil tentang
pengharaman daripada perbuatan zina dan juga qadzaf yang terdiri dari dalil ayat Al-Quran dan juga hadis. Saya pesan jangan lupa terus semangat untuk belajar dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun harus tetap belajar. Kun rajulan alladzi rijluhu fil ardi wa himmatuhu fit taraya. Nah, setelah belajar punya ilmu, setelah punya ilmu, jadilah orang yang tetap tawadhu, jadilah orang yang punya angan-angan, cita-cita yang melambung ke atas sampai di bintang surya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat, dan marilah kita bersama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.